Seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih bisa mengikuti pencoblosan esok. Bagi pemilih pemula atau bahkan sebagai pengingat, bagi yang sudah lupa akan ada 5 surat suara yang akan dicoblos. Dan berikut tata cara pencoblosan seperti yang dirangkum oleh Albi Pratama dan Dwi Agung. Tanggal 14 Februari 2024 akan menjadi hari puncak dari pesta demokrasi yang tengah berlangsung di Indonesia. Warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih bisa datang ke tempat pemungutan suara atau TPS guna mencoblos para calon presiden beserta wakilnya dan juga para anggota legislatif. Kita pilih presiden sama anggota DPRD. Tata caranya ya pasti ke TPS ya, yang jelas masuk bilik suara. Nanti kita dapat kertas suara ya. Yang setahu saya sih mungkin pemilihan presiden, terus DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota kabupaten, dan DPD setahu saya itu. Ya kalau untuk tata caranya sih kita datang ke TPS, memberikan kartu KTP-nya, dan nanti diarahkan ke bilik suara untuk pencoblosan. Dari situ pas sudah pencoblosan paling kita langsung klub tinta. Berdasarkan data dari situs resmi milik Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yakni kpu.go.id, ada 204,8 juta warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu tahun 2024. Di mana 10,94% atau sekitar 22,4 juta diantaranya merupakan pemilih pemula dengan rentang usia mulai 17 hingga 22 tahun yang sebelumnya belum pernah mengikuti pemilu. Pemilu sudah tiba di depan mata. Nah, buat Anda nih, pemegang hak pilih udah harus siap-siap menentukan siapa aja sih yang nantinya bakal mengurusi negara ini, mulai dari legislatif dan juga eksekutifnya. Dan kali ini saya akan memberikan simulasi tentang bagaimana cara melakukan pencoblosan ketika berada di TPS. Mungkin Anda yang sudah mengikuti pemilu 2019 sudah mulai lupa karena udah 5 tahun lalu, ataupun ini juga bisa berguna bagi Anda, pemilih pemula yang baru tahun ini mengikuti proses pemilihan umum. Dan saya akan gambarkan secara sederhana. Pertama, pastikan nama Anda terdaftar di TPS sesuai dengan data pemilih yang terdaftar. Kedua, bawalah surat undangan memilih model C6 dan juga KTP elektronik untuk pencocokan data di TPS. Dan ketiga, mengisi daftar hadir di TPS. Setelah itu, pemilih akan mengantri untuk kemudian dipanggil oleh petugas di TPS untuk mengambil surat suara dan melakukan pencoblosan. Nah, setelah semua syarat terpenuhi dan Anda sudah bisa dinyatakan sebagai pemegang hak pilih di TPS, Anda akan dipanggil oleh para petugas yang ada di TPS. Dan para petugasnya akan langsung memberikan 5 surat suara dengan kategori dan juga warna berbeda. Tapi kira-kira ada apa aja sih? Oke, saya jelasin satu-satu. Yang pertama, ada surat suara dengan tanda warna abu-abu. Ini adalah surat suara untuk pemilihan presiden dan juga wakil presiden. Lalu yang kedua, ditandai dengan warna merah ini adalah untuk pemilihan DPD RI. Yang ketiga adalah warna kuning untuk DPR RI. Yang keempat, ada warna biru untuk pemilihan DPRD provinsi. Dan yang terakhir, berwarna hijau adalah untuk DPRD kabupaten kota. Nah, setelah Anda menerima 5 surat suara dengan kategori berbeda, cek terlebih dahulu nih, pastikan surat suara yang diterima dalam kondisi baik, tidak ada rusak, apalagi nggak ada yang namanya dicoblos duluan. Kalau Anda menemukan, langsung laporkan ke petugas TPS untuk kemudian nanti diganti yang baru. Nah, setelah dipastikan aman, bisa deh langsung menuju ke bilik suara. Bentuknya kayak gini memang, sengaja supaya nggak dicontek sama kanan dan juga kiri. Begitu ada di dalam bilik suara, Anda akan menemukan 2 benda ini. Yang pertama ini adalah alas untuk menaruh surat suara supaya mudah dicoblos. Dan yang kedua adalah paku sebagai alat pencoblos. Pastikan ketika berada di bilik suara, surat suaranya dibuka sesuai dengan lembaran dan hati-hati, jangan sampai robek. Lalu kemudian pilih siapa saja calon-calon eksekutif dan juga legislatif sesuai dengan hati nurani. Pilih baik-baik dan juga jangan sampai rusak ya, sesuai aturan aja. Nah, setelah semuanya dipilih, lipat kembali secara baik, secara bagus gitu, dan Anda bisa meninggalkan bilik suara untuk menuju
ke kotak suara yang ada di sebelah saya ini. Harusnya ini ada 5 kotak suara ya, sesuai dengan kategori. Untuk abu-abu, surat suara presiden dan wakilnya ada sendiri, DPD RI ada sendiri, DPR RI ada sendiri, dan begitu seterusnya. Tapi karena ini simulasi, sebagai contoh kita masukin aja di satu kotak yang sama, semuanya satu persatu, begini ya. Tuh. Setelah Anda yakin semuanya sudah dimasukkan ke dalam kotak, Anda tinggal bergeser ke meja yang ada petugas untuk mencelupkan jari Anda ke dalam tinta pemilu. Tintanya juga khusus ya. Nah, biasanya sih jari kelingking lazimnya, tapi bebas deh mau celupin yang mana aja. Ini sebagai bukti kalau Anda sudah menyuarakan hak pilih Anda di TPS pada saat momen pemilu, dan berharap nantinya Indonesia memiliki pemimpin yang baru dan juga anggota legislatif yang baru.